bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math, Matematika Mudah, Matematika Asik, yes saya pasti bisa. Di video kali ini Bu Sur akan membahas masih tentang bangun ruang sisi datar atau disingkat BRSD. Namun kita akan fokuskan membahas tentang prisma. Prisma, apa sih prisma itu? Sebelum kita membahas tentang apa itu prisma, coba kalian tengok di sekitar kalian. Pasti ada benda-benda yang berbentuk prisma. Di antaranya adalah kemasan coklat misalkan, atau tenda berbentuk prisma juga ya. Dan kotak tisu juga berbentuk prisma. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita dapat menyimpulkan apa itu prisma. Dari contoh-contoh benda tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun ya, dan saling sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Penamaan prisma itu didasarkan kepada sisi-sisi yang sejajarnya ya. Jadi, misalkan ya, Bu Sur punya contoh bidangnya seperti ini. Nah, ini disebut dengan prisma segitiga ya, karena sisi-sisi yang sejajarnya berbentuk segitiga. Berikutnya adalah prisma segi empat, karena sisi yang sejajarnya berbentuk segi empat. Dan yang ini disebut dengan prisma segi lima, karena sisi yang sejajarnya berbentuk segi lima, atas dan bawah ya. Dan yang ini terakhir adalah prisma segi enam, karena sisi yang sejajarnya atas dan bawah itu berbentuk segi enam. Paham ya sampai sini? Berikut, Bu Sur akan berikan rumus-rumus yang ada pada prisma ya. Jadi untuk mencari volume itu bisa memakai luas alas kali tinggi. Dan untuk mencari luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Catat baik-baik ya. Untuk memudahkan kalian, berikut Bu Sur akan berikan contoh alias contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah, nah kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Berikut adalah gambar prisma. Yang ditanyakan adalah volume prisma di samping adalah, nah kita lihat dulu di sini gambar dari prisma tersebut adalah prisma segitiga ya, karena sisi yang sejajarnya berbentuk segitiga. Apakah segitiga siku-siku? Ya, sudah jelas ya, karena di situ ada tanda siku-siku dengan sisi-sisinya adalah 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Berarti untuk mencari volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Kita bisa mencari luas alasnya dulu dengan alas kali tinggi bagi 2 ya, karena itulah luas segitiga. Dengan alasnya berarti 5 cm, kemudian tingginya adalah 12 cm. Jadi 12 dikali 5 dibagi 2 hasilnya adalah 30 cm persegi. Kemudian kita substitusikan ke rumus volume, yaitu luas alas kali tinggi. Tadi kita sudah dapat luas alasnya adalah 30 cm persegi, sehingga tingginya itu kalau kalian perhatikan di gambar itu ada 20 cm, itu adalah tingginya ya. Maka 30 dikali 20, maka volumenya kita hasilkan adalah 600 cm kubik. Paham ya sampai sini? Contoh berikutnya, yang kedua, Bu Sur punya bangun ruang seperti tampak pada gambar berikut ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan luas permukaan prisma di samping. Jika kalian perhatikan, di situ adalah prisma segi empat. Tetapi segi empatnya itu bukan atas dan bawah ya. Kenapa? Karena itu tidak kongruen. Lalu yang kongruennya yang mana? Yang depan dan yang belakangnya ya, yaitu yang berbentuk apa? Trapesium. Nah, maka prisma tersebut adalah prisma segi empat, yaitu trapesium. Jadi, untuk mencari luas permukaannya, tadi kita punya rumus 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali tinggi. Tapi perlu kalian ingat di sini alasnya bukan yang berwarna hijau ya. Alasnya adalah depan dan belakangnya. Jadi yang namanya alas dan atas itu tidak harus selalu ada di bawah ya. Tetapi ingat yang memiliki
bangun yang kongruen atau sama dan sebangun. Berarti di sini yang sama dan sebangunnya tadi adalah depan dan belakangnya ya, berbentuk trapesium. Sehingga kita bisa mencari dulu nih luas dari trapesium dan juga keliling dari trapesium. Nah, jika Ibu ambil hanya berbentuk trapesiumnya saja, maka kita punya atasnya 8, kemudian bawahnya 16 ya, dan sisi miringnya adalah 17. Sehingga kita bisa mencari tinggi dari trapesium tersebut adalah FP, dan kita tahu FP ini sejajar dengan AE sehingga panjangnya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan dalil Pitagoras di sini, berarti 17 kuadrat dikurangi FP kuadrat ya. Kita sedang mencari FP kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, sehingga 289 dikurangi 64 adalah 225. Jadi FP-nya itu adalah akar dari 225 menghasilkan 15. Jadi kita tahu tinggi dari trapesium tersebut adalah 15 cm. Nah, sekarang kita akan mencari luas dari trapesium tersebut. Berarti luas alasnya ya. Luas trapesium adalah atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2 ya. Nah, atasnya kita punya 8, kemudian bawahnya 16. Jadi 8 ditambah 16 dikali dengan tingginya adalah 15. Lalu dibagi 2. Kemudian 8 ditambah 16 adalah 24, jadi dikali dengan 15, kemudian dibagi 2 ya. 24 dibagi 2 itu ada 12, jadi 12 dikali 15 itu akan menghasilkan 180. Maka luas alasnya itu atau luas trapesiumnya adalah 180 cm persegi. Lalu keliling alasnya berarti keliling itu tinggal menjumlahkan semua sisi yang membatasinya. Jadi tinggal ditambahkan saja 16 ditambah 17, kemudian ditambah 8 ditambah 15. Maka keliling alasnya itu adalah 56 cm. Nah, dari sini kita langsung bisa mencari luas permukaannya. Tinggal langsung aja substitusi ya. Jadi 2 dikali dengan luas alasnya 180 ditambah dengan keliling alasnya 56 dikali dengan 9. Nah, dikalikan dulu ya. Jadi 2 dikali 180 adalah 360 ditambah dengan 56 dikali 9 adalah 504. Sehingga luas permukaannya adalah 864 cm persegi. Begitu ya, mudah bukan? Itu dia video dari Bu Sur tentang bangun ruang sisi datar yang kita bahas, yakni tentang prisma. Semoga setelah menyaksikan video ini kalian semakin paham ya tentang prisma. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, coba kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Silahkan kalian jawab di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan juga kelas kalian agar kalian bisa mendapat nilai plus dari Bu Sur, oke? Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video Bu Sur dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Bu Sur, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa ditekan tanda loncengnya agar kalian selalu update video pembelajaran dari Bu Sur. Di like videonya ya yang ini, dan juga silahkan tulis di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Di share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya ya agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video Bu Sur selanjutnya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.